Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang bekerja sehari-hari mengelola sebuah toko. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Pagi-pagi sekali aku udah stay di toko karena aku kepingin ngeberesin barang-barang yang udah berantakan yang aku lihat kemarin waktu aku mau pulang ke rumah. Jadi kemarin itu aku nggak sempet beresin, makanya pagi-pagi sekali aku buru-buru cus ke toko karena punya PR ngeberesin barang-barang di toko. Oke teman-teman, sambil beresin barang, aku akan cerita sedikit tentang perjalanan aku, awal mula aku membuka toko sembako ini. Jadi dulu itu aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Kami tinggal di rumah pemberian kedua orang tuaku. Dan kebetulan memang rumah orang tuaku ini lokasinya sangat strategis, berada di perempatan jalan di sebuah pasar di kampung. Selain tempatnya strategis, rumahku ini juga sering menjadi tempat pemberhentian mobil angkutan umum. Jadi sangat cocok untuk dijadikan toko sembako. Pada tahun 2007, kami memutuskan untuk membuka toko sembako di sini. Dan kebetulan pada saat itu kami baru saja menyelesaikan renovasi rumah pemberian orang tua ini, sehingga kami tidak memiliki modal yang cukup. Alhasil kami terpaksa menjual sepeda motor pas suami. Waktu itu kalau nggak salah Legenda 2 ya. Itu laku 4,5 juta dan kami investasikan ke toko sembako ini semuanya. Dan untuk rinciannya yang 500.000 itu kami menggunakannya untuk membeli etalase. Waktu itu kan cuma 500.000 harganya ya. Sedangkan yang 4 juta itu semuanya kami belanjakan untuk keperluan barang dagangan. Setelah berjalan 1 tahun, usaha kami juga ada peningkatan. Yang awalnya tujuan kami membuka toko sembako ini untuk ecer-eceran aja. Namun seiring berjalannya waktu, mulailah berdatangan orang-orang dari kampung yang mau belanja untuk keperluan buka usaha juga seperti kami. Jadi istilahnya reseller ya, atau anak dagang. Sehingga pada akhirnya toko sembako aku ini menjadi sebuah toko semi agen. Kenapa semi agen? Karena aku merasa selain melayani pembeli atau reseller dari kampung-kampung, aku tetap menjalankan usaha eceran atau retail. Jadi aku bukan agen yang pure agen ya, bukan agen yang murni, tapi semi agen. Dan menurut aku itu lebih fleksibel ya dibandingkan dengan yang full agen. Kalau bicara soal keuntungan, sebagai ibu rumah tangga, aku merasa menjadi seorang pelaku usaha sembako itu lebih untung dari usaha yang lain. Karena selain kita mendapat keuntungan dari usaha ini, semua kebutuhan sehari-hari kita untuk ke dapur itu sudah terpenuhi dari toko sendiri. Alhamdulillah ya, perkembangannya Masya Allah. Aku bersyukur dari yang awalnya kita buka toko dengan ukuran 4x3 meter, sekarang sudah bertambah ke belakang dengan membobok ruang tamu dan kamar anak. Plus 1 ruangan di sebelah toko yang kami gunakan sebagai gudang. Nah, kalau kita udah melihat yang hijau-hijau, itu tandanya bahwa aku sudah pulang ke rumah. Dan hari ini aku mau masak yang simple-simple aja. Dan rumah impianku ini adalah salah satu hasil dari usaha sembako aku selama ini. Dan ada beberapa pencapaian lain yang berupa aset-aset yang tidak bergerak. Dalam artian aset-aset yang tidak bergerak tapi produktif, setiap bulan menghasilkan. Diharapkan ini dapat membantu kami ketika kami sudah tua nanti dan sudah tidak bisa bekerja atau berusaha lagi. Nah, kembali ke video. Jadi selain aku memasak ayam goreng, aku juga mau membuat sambal goreng. Dan resep sambal gorengku ini udah pernah aku share di video-video sebelumnya. Ya, tapi nggak apa-apa ya, aku sebutin lagi aja bahan-bahannya.
Di antaranya ada cabai. Harusnya ini dicampur cabai keriting ya. Berhubung aku sedang tidak ada cabai keriting, jadi aku hanya menggunakan cabai rawit, tomat, bawang merah iris, bawang putih iris, dan terasi. Sambal goreng ini resep turun-temurun dari almarhumah ibu aku ya teman-teman. Biasanya aku makan sambal goreng ini dengan dadar telur yang kemudian dicampur dengan kecap plus lalapan timun dan kerupuk. Rasanya enak sekali. Nah, ini aku iris-iris dulu bawang merah dan bawang putihnya ya sebagai langkah awal kita dalam proses pembuatan sambal goreng ini. Selanjutnya aku potong-potong tomatnya kecil-kecil. Aku juga ulek cabenya sampai halus. Setelah ini kita akan menumisnya secara bertahap. Sementara di kompor sebelah aku mau goreng dulu ayamnya. Sambil kita menggoreng ayam, kita juga akan menyiapkan sambal gorengnya. Ini aku gunakan minyak secukupnya sampai nanti ayamnya terendam semua. Ini wangi sekali ya teman-teman, karena aku menggunakan bumbu yang aku ulek sendiri. Kapan-kapan nanti aku mau share bumbu-bumbu apa aja yang aku gunakan dalam membuat ayam goreng. Yang pertama aku tumis terasi, bawang merah dan bawang putih iris. Dioseng-oseng sebentar sampai harum. Nah, biasanya aku sambil dibejek-bejek terasinya ya biar hancur. Selanjutnya aku masukkan cabai yang udah diulek halus. Untuk kemudian juga dimasukkan tomatnya. Nah, kalau sudah dioseng-oseng begini, tidak lupa aku tambahkan air. Dan biasanya airnya aku masukkan dulu ke cobek bekas ngulek cabenya. Ya istilahnya sayang ya, jangan sampai cabenya kebuang gitu. Dan ini ayamnya udah menguning, aku balikan dulu biar rata matangnya. Perhatikan ya teman-teman, kalau aku menggoreng ikan dengan bumbu ulek sendiri itu warnanya lebih cantik ya. Kuningnya itu kuning emas, cantik sekali. Dan ini aku tambahkan bumbu-bumbunya untuk sambalnya, yaitu garam, gula, dan bumbu penyedap. Nah, kalau udah dibumbuin, aku akan masak terus sambalnya sampai airnya menyusut dan minyaknya keluar. Dengan cara begini, sambalnya akan awet karena pada dasarnya minyak yang terkandung di dalam sambal itu akan bersifat mengawetkan. Nah, ini ayamnya udah mateng ya. Sambalnya juga udah mateng, siap untuk plating. Dan aku juga udah siapkan lalapan mentimunnya. Ini adalah salah satu menu favorit aku. Ini enak sekali, apalagi kalau ditambah dengan emping melinjo. Nah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.